aku mencintaimu Umi atau aku mencintaimu Bu. Jangan dikatakan itu gombal. Ih, kok gaul? Iya, ini kita nih tua. Terus salah nak bercinta-cintaan. Nah, toh itu adalah salah satu bentuk untuk mendekatkan antara suami dengan istri. Sampai-sampai romantisnya Rasulullah itu. Nah, aku ini ngasih tahu bahwa ada loh yang romantis. Selain suami aku misalnya. Aisyah menuturkan, aku pernah minum ketika sedang haid. Kemudian aku menyodorkan cawan atau gelasku kepada Nabi. Beliau menempelkan bibirnya pada bekas bibirku lalu minum. Iya. Minum di bekas bibirnya Aisyah. Iya. 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 Tapi kebanyakan laki-laki suami kadang-kadang gagal lah bekas bini. Maaf. Sebenarnya itu salah satu bentuk romantisnya ya. Dan itu menjadi bumbu-bumbu rumah tangga seseorang kayak itu. Nah, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyebut keutamaan Fatimah. Lalu Aisyah berkata, maka aku ikut berbicara. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, apakah engkau senang seandainya engkau menjadi istriku di dunia dan akhirat? Aku menjawab, demi Allah, tentu aku senang sekali. Rasulullah melanjutkan, engkau adalah benar-benar istriku di dunia dan di akhirat. Jadi ditanyakan, karena Aisyah ini sangat senang kalau dia itu sampai dari dunia sampai akhirat tetap dengan Nabi. Walaupun istri-istrinya yang lain pasti mengikuti kayak gitu. Yang penting dia sama Nabi kayak gitu nantinya. Nah, itu ya. Tapi memang kecenderungan hati Rasulullah itu tidak dipungkiri ke Aisyah. Setelah Khadijah ya, setelah Khadijah itu Aisyah. Jadi sudah nikah tidak ketemu lagi wak mah, tidak ketemu dengan wak lanang ya. Jadi ketika kita bersabar untuk yang sudah meninggal suaminya, insya Allah nanti ketemu di akhirat. Aisyah menuturkan, Rasulullah datang ke rumahku dengan membawa seorang tawanan. Aku asik bermain dengan teman-temanku sehingga ia melarikan diri. Tawanan tadi jadi lari karena si Aisyah itu sibuk asik bermain dengan kawannya. Nabi datang dan bertanya, bagaimana keadaan tawanan kita? Aku menjawab, aku terlalu asik bermain dengan beberapa teman wanitaku sehingga lalai dan dia melarikan diri. Rasulullah tampak marah. Beliau berkata, mengapa begitu? Semoga Allah memotong tanganmu. Dalam riwayat lain, memotong kedua tanganmu. Rasulullah langsung keluar dan memberitahu sahabat-sahabatnya tentang tawanan yang melarikan diri. Para sahabat segera mengejarnya hingga dapat menemukannya kembali. Maka Rasulullah pun masuk kembali ke rumah. Beliau heran saat melihatku sedang membalik-balikan tangan. Beliau bertanya, apa yang engkau lakukan? Apakah ada yang tidak beres denganmu? Aku berkata, tadi engkau mendoakanku celaka. Maka aku membalik-balikan tanganku untuk mengetahui tangan mana yang akan dipotong. Mendengar hal itu, Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu mengangkat kedua tangannya seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Aku marah seperti manusia lainnya. Untuk itu siapapun di antara orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, yang aku doakan celaka, maka jadikanlah doaku itu sebagai pembersih dan penyuci dirinya. Jadi di sini Rasulullah itu juga marah, sama seperti kita juga marah. Cuman dia tidak marah masuk dengan kasar ya, dengan kasar. Dia bertanya dulu sebelum marah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata saking marahnya Rasulullah tidak membuat Aisyah gimana. Akhirnya Rasulullah mendoakan celaka. Nah, itu sebenarnya salah. Makanya Rasulullah bilang kayak gini. Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya dan mengangkat kedua tangannya. Itu adalah bentuk penyesalan dari Rasulullah atas ucapannya yang tadi memotong kedua tangannya. Sedangkan Aisyah tadi mencari, ya seperti anak kecil, tangan mana yang mau dipotong, dibalik-balikannya seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu kalau marah, yo jangan sampai kita dengan anak, jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang tidak baik.
Ini jadi pelajaran ya untuk kita. Jadi kalau bisa redam dulu marah, pergi kayak Rasulullah tadi kan pergi. Keluar, langsung keluar, kemudian mencari sahabatnya, memberitahukan sahabatnya. Tidak langsung mencak-mencak kayak gitu. Ini salah satu sikap yang dilakukan Rasulullah ketika marah. Nah, seperti itu ya. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan bahwa jika Rasulullah hendak melakukan perjalanan, maka beliau akan mengundi di antara istrinya yang akan mendampingi beliau. Suatu ketika Aisyah dan Hafsah terpilih hingga mereka berdua sama-sama ikut beliau. Selama dalam perjalanan, Rasulullah memilih waktu malam untuk berjalan dan berbincang dengan Aisyah. Karena pada suatu hari si Hafsah itu berkata kepada Aisyah, minta tukeran. Jadi maksudnya di tenda Aisyah itu adalah Hafsah, di tendanya si Hafsah itu ditukar dengan Aisyah, seperti itu. Jadi saat malam tiba, Aisyah naik unta Hafsah, sedangkan Hafsah naik untanya Aisyah. Kemudian datanglah Rasulullah naik di bagian untanya Aisyah. Padahal itu adalah Hafsah, ada Hafsah. Setelah mengucapkan salam, beliau menjalankan untanya hingga beristirahat di suatu tempat. Saat itulah Aisyah tidak dapat mengikuti dan kehilangan jejak Rasulullah. Maka rasa cemburunya muncul. Ya, jadi disinilah kecemburuan Aisyah muncul lagi. Dan Aisyah ini memang kayak pembahasan kemarin, Aisyah itu cemburu. Jadi cemburunya cemburu terus, apapun yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah dia cemburu terus. Nah, ya, lanjut ya. Aisyah menuturkan, suatu ketika Rasulullah berkata kepadaku, sesungguhnya aku tahu kapan engkau sedang senang kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku. Aku bertanya, bagaimana engkau mengetahuinya? Beliau menjawab, jika engkau sedang senang kepadaku, maka engkau akan mengatakan, tidak, demi Tuhan Muhammad. Tapi jika engkau sedang marah, maka engkau akan mengatakan, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Aisyah berkata, itu benar, demi Allah, wahai Rasulullah, aku hanya bisa menjauhi namamu. Inilah yang kadang, ini adalah bentuk salah satu bentuk penghormatan Aisyah kepada Rasulullah. Dia tidak maksudnya pakai kau kalau wong kita ya, kadang kalau aku dengar ya kadang kalau bertengkar suami istri kau padahal ya tidak ya, walaupun bertengkar suami istri itu tetap posisinya suami kayak gitu, istri ya istri, dan ada hak dan kewajiban walaupun bertengkar. Makanya kalau ketika kita sedang bertengkar dengan suami dengan istri itu dinginkan dulu hati, jauh dulu, mending diam dulu, tenang, sudah agak lama dikit baru ngomong. Jangan tak ngomong, karena kalau tak ngomong kayak ada muncul masalah-masalah baru. Itu depan. Ya sudah, yang penting kita salah dulu ya. Ya, ibu-ibu maaf kalau ada kata-kata yang salah, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Ya. Zaman sekarang